Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita salat sunnah sendiri ya, salat sunnah ya. Secara bahasa sunnah itu kan ya, kalau dalam bahasa Arab lebih dikenal biasanya dengan salatun nafli ya, bukan salatus sunnah ya, tapi salatun nafli, nafilah ya. Ya, lebih dikenal dengan istilah nafilah ya, salatun nafli. Ya, tapi nanti ada yang menyebutkan dengan istilah salat nafil itu kan banyak sinonimnya istilahnya. Ada mustahab, ada sunnah, ada tatawwu', ada aula, ada mandub ya. Banyak sekali sinonim dari kata-kata nafil ya, salat sunnah itu ya. Nah, nafil itu ya nafilah ya atau nafil. Dalam bahasa Arab ya, secara bahasa itu artinya az-ziyadah ya. An-nafil artinya az-ziyadah. Artinya apa ziyadah? Tambahan. Maksudnya tambahan bagaimana? Tambahan dari sholat fardu ya, karena yang semua ibadah sunnah itu merupakan tambahan atau pelengkap daripada sholat fardu ya. Puasa wajib ada puasa sunnah, sholat wajib ada sholat sunnah ya. Zakat wajib ada zakat sunnah ada tidak zakat sunnah? Ada. Apa itu zakat sunnah? Sedekah ya. Terus apalagi haji wajib ada, haji sunnah ada haji yang sunnah ada. Apa itu haji yang sunnah? Haji yang kedua kalinya itu haji yang sunnah ya. Jadi masing-masing wajib pasti diiringi dengan sunnahnya, ada yang sunnahnya. Nah, sholat pun begitu, ada sholat yang wajib, ada sholat yang sunnah ya. Makanya artinya sunnah itu ziyadah, tambahan atau pelengkap seperti itu. Secara istilah syariat Islam sendiri, arti kata syariah adalah ya ma talabahu syar'u talaban ghaira jazimin ya. Sesuatu yang dituntut oleh syariat tapi tuntutnya tidak bersifat harus ya. Istilahnya dianjurkan tapi tidak harus ya. Kalau mau ya bagus, kalau tidak dikerjakan ya tidak apa-apa. Itu sunnah ya. Arti sunnah secara istilah syariatnya ya, secara istilah itunya ya, fikihnya lah seperti itu ya, syariat istilah fikihnya seperti itu. Maka sholat sunnah apa? Berarti sholat yang dianjurkan untuk dikerjakan, kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan tidak apa-apa. Nah, itu namanya sholat sunnah atau sholatun nafilah ya, sholatun nawafil ya, banyak namanya macam-macam. Nah, sholat sunnah sendiri ya, itu secara umum bisa kita bagi dari segi penyebabnya atau waktunya atau tidak keduanya, dari segi tiga hal ya. Ada sholat sunnah itu kita bisa bagi kepada tiga hal ya. Yang pertama ada sholat sunnah itu yang muaqqatah ya, sholatun nafilah, sholat nafilatun muaqqatah ya, sholat sunnah yang punya waktu ya. Artinya diharuskan, disunahkan karena waktu tersebut ya. Di luar waktu tersebut tidak boleh dilakukan. Apa itu contohnya sholatun nafilah yang punya waktu itu? Seperti sholat tarawih dan sholat witir ya. Sholat tarawih waktunya kapan? Kapan waktu sholat tarawih? Ya, setelah melakukan sholat isya ya, bukan habis isya ya. Setelah melakukan sholat isya hingga terbit fajar ya. Kalau sholat tarawih dilakukan siang hari boleh tidak? Pasti tidak boleh ya. Terus sholat tarawih juga harus dilakukan pada malam Ramadan ya. Kalau di luar malam Ramadan apakah boleh sholat tarawih? Tidak, bukan waktunya sholat tarawih. Atau sholat witir waktunya bagaimana? Waktunya sama dengan sholat tarawih ya, di malam hari setelah melakukan sholat isya hingga subuh ya, sebelum terbit fajar. Nah, itu waktu. Atau sholat duha, waktunya kapan? Kapan waktu sholat duha? Ya, setelah matahari terbit sempurna ya. Matahari itu terbit sempurna itu kira-kira 4 derajat ya, kira-kira 4 derajat. Nah, butuh waktu dari awal kali terbit matahari hingga sempurna terbit itu lebih kurang 4 derajat. 4 derajat itu kalau 1 derajat 4 menit, berarti semuanya total butuh 16 menit. Jadi waktu sholat duha itu dimulai 16 menit setelah waktu syuruk. 16 menit setelah waktu syuruk. Ya, kalau mau sempurna disempurnakan menjadi 20 menit sebelum syuruk lah seperti itu ya, biar lebih sempurna ya. Lebih yakin lah seperti itu ya. Jadi ketika matahari baru muncul sedikit waktu syuruk itu ya. Waktu syuruk kan dimulai bukan ketika matahari sempurna kan, tapi ketika masuk sedikit melewati batas terbenam itu kan waktu syuruk. Nah,
Nah, ketika itu belum boleh sholat, malah diharamkan sholat ketika itu, karena namanya waktu syuruk ya. Waktu syuruk adalah waktu yang salah satu waktu yang diharamkan untuk sholat. Nah, sampai kapan diharamkan? Sampai terbit sempurna. Nah, terbit sempurna itu 4 derajat. 1 derajat itu 4 menit. Berarti kalau 4 kali 4 ya, 4 menit dikali 4 derajat berarti 16 menit setelah syuruk. Ya, berarti kalau ngelihat kalender waktu syuruk segini, tambahkan 16 menit baru boleh sholat duha. Hingga kapan? Hingga sebelum istiwa ya, bukan sebelum terbenam, sampai bukan bukan sebelum tergelincir matahari ya, sebelum istiwa, karena istiwa masuk waktu yang diharamkan sholat ya, meskipun istiwa itu cuma sebentar ya. Intinya tidak boleh mengerjakan sholat itu ketika istiwa itu gitu. Ya, sholat duha hanya itu waktunya. Kalau sholat duha sore hari boleh tidak. Nah, makanya ada sholat yang hanya pada waktu-waktu tertentu, itu namanya nafilatun muaqqatah. Ada lagi yang nafilatun dzatu sabab ya. Yang pertama punya waktu, yang kedua punya sebab ya. Dikerjakan karena ada sebab yang harus dilakukan. Melakukan sebab ini maka terjadilah sholat sunnah ini, dianjurkan sholat sunnah ini ya. Sebab sendiri ada 3. Ada sebab yang mendahului sholatnya, ada sebab yang mendahului sholatnya. Contohnya sholat sunnah tawaf ya. Sholat sunnah tawaf itu ada sunnahnya kan? Ada, dianjurkan sholat sunnah tawaf. Sebelum tawaf apa sesudah tawaf? Setelah tawaf. Kenapa kita sholat sunnah tawaf? Karena kita barusan tawaf. Kalau kita nggak tawaf, boleh nggak sholat sunnah tawaf? Tidak ada ya, tidak ada gitu. Kita sholat sunat tawaf karena dia sebelumnya tawaf, maka tawaf itu menjadi sebab kita melaksanakan sholat sunat tawaf. Nah, selanjutnya ada lagi namanya sholat sunat tahiyatul masjid ya. Sholat sunat tahiyatul masjid tahu? Ya, tahu, populer sekali ya. Itu termasuk salah satu sholat sunnah yang punya sebab dan sebabnya mendahului sholatnya ya. Kenapa kita sholat tahiyatul masjid? Karena kita masuk masjid. Kalau sholat tahiyatul masjid dulu sebelum masuk masjid ada nggak? Nggak ada ceritanya seperti itu ya. Ketika masuk masjid lah kita baru sholat, dianjurkan sholat sunnah tahiyatul masjid ya. Begitu juga dengan sholat sunnah wudu ya, dianjurkan sholat sunnah wudu ya. Ketika kita selesai wudu dianjurkan sholat sunnah. Kalau kita nggak wudu dianjurkan nggak sholat sunnah? Enggak ya, namanya yang ini adalah sholat sunnah yang punya sebab dan sebabnya mendahului sholatnya. Yang kedua, sholat sunnah yang punya sebab ini ada yang beriringan sebabnya dengan sholatnya. Ya, tadi kan sholat sebab dulu, setelah itu baru disunahkan sholat. Nah, sekarang berbarengan. Ketika masuk sebab, masuk waktu sholat. Ketika berakhir sebab, berakhir waktu sholatnya. Tuh. Sholat apa itu? Namanya sholat gerhana. Ya, sholat khusuf atau sholat kusuf. Ya, gerhana matahari itu gerhana bulan. Nah, lah orang emang ada yang sholat itu. Nah, sebenarnya ya yang dianjurkan sekali sholat gerhana itu sejak awal mulai gerhana hingga akhir terbenam gerhana. Makanya sholat gerhana itu lama sekali. Ya. Bahkan ada yang sampai 1 rakaat pertama itu Al-Baqarah, rakaat kedua Ali Imran. Ya, itu masih belum apa-apa. Nanti kita bahas sholat tarawih ada yang lebih parah daripada itu ya. Itu masih biasa itu. 1 rakaat sholat Al-Baqarah, rakaat kedua Ali Imran, rakaat ketiga An-Nisa misalnya. Rakaat keempat Al-Maidah. Itu masih biasa ya. Itu masih panjang ya, panjang bagi kita memang luar biasa, tapi kalau bagi para sahabat itu biasa saja. Jadi sholat gerhana itu dianjurkan kapan? Bukan sebentar saja, bukan yang penting sholat, enggak ya. Yang paling utama itu adalah ketika masuk waktu gerhana hingga akhir gerhana. Jadi selama dari awal gerhana sampai akhir gerhana itu sholat gitu. Itu yang dianjurkan. Ya, sholat gerhana itu. Makanya sebab gerhana beriringan dengan sholatnya gitu. Nah, yang ketiga adalah sebab yang diakhirkan. Artinya sholat dulu baru datang sebabnya. Ya, paham nggak? Ini kebalikan dari yang pertama tadi. Kalau yang pertama sebab, kita sholat habis itu. Nah, sekarang kita sholat baru sebabnya itu kita apa? Contohnya apa? Sholat sunnah istikharah, sholat istikharah. Ya, kita kan meminta sesuatu ya. Kan istikharah kan berarti ya meminta sesuatu lah, nggak seperti kan meminta istikharah kepada Allah mana pilihan terbaik gitu kan? Ya, kita memilih dulu apa sholat dulu? Sholat dulu lah. Sholat dulu kan, setelah itu berdoa baru di situ istilahnya meminta pilihan kepada Allah. Begitupun dengan sholat sunat safar ya. Sebelum safar itu dianjurkan untuk sholat sunat. Sholat dulu apa safar dulu? Sholat dulu di rumah, habis itu baru safar. Nah, ini sholat yang mendahului sebabnya ya. Jadi kenapa dianjurkan sholat sunnah safar? Karena kita mau safar. Tapi safar dulu apa sholat dulu? Sholat dulu baru safar. Ini kebalikan dari yang pertama ya. Itu sholat sunnah yang punya sebab ya. Ada sebab yang mendahului sholat, ada sebab yang beriringan dengan sholatnya, dan ada sebab yang diakhirkan dari sholatnya. Artinya sholat mendahului sebabnya. Yang ketiga ada yang sholat sunnah itu tidak punya waktu ya, dan tidak punya sebab. Namanya sholat sunnah mutlak ya, nafilatun mutlaqah ya. Tidak punya sebab waktu dan tidak punya sebab ya, tidak punya waktu dan tidak punya sebab. Nah, itu sholat sunnah mutlak. Bisa dipahami ya sampai di sini ya. Itu pembagian sholat sunnah. Nah, sholat sunnah sendiri juga bisa kita perinci lagi dari segi yang lain ya, dari segi disunahkan sholat dengan jamaah atau tidak ya.
Jadi ada sholat sunnah yang dianjurkan untuk berjamaah dan ada yang dianjurkan untuk tidak berjamaah. Apa contohnya sholat sunnah yang tidak dianjurkan berjamaah? Seperti sholat rawatib, ya. Sholat rawatib qobliyah, ba'diyah itu kan tidak dianjurkan untuk tidak dianjurkan, ya, tidak dianjurkan, bukan diharamkan, tidak dianjurkan. Ya berarti ya sebenarnya sih nggak usah aja deh, ngapain maksa-maksain gitu kan. Dia tidak dianjurkan untuk berjamaah. Nah, yang kedua poinnya dianjurkan untuk berjamaah. Nah, poin kedua ini terbagi dua poin lagi, ya. Yang pertama, berjamaah dianjurkan selama-lamanya. Artinya dalam waktu apapun dianjurkan terus untuk berjamaah. Contohnya sholat apa? Sholat tarawih, ya. Sholat tarawih itu dalam keadaan apapun dianjurkan untuk berjamaah. Dianjurkan untuk berjamaah. Nanti kita ngambil kesimpulan di akhir, ya. Nanti kesimpulan kita baca di akhir. Kita ini udah kesimpulan umum dulu, ya. Nanti kan lah tarawih kan nggak mesti, ya. Nanti pokoknya kesimpulan akhirnya sholat tarawih itu dianjurkan untuk berjamaah selalu, ya. Ada lagi poin kedua, ya. Poin kedua, sholat sunnah yang yang dianjurkan berjamaah, tapi hanya dalam waktu tertentu. Artinya tidak selamanya dianjurkan sholat dalam keadaan jamaah. Contohnya apa? Sholat witir. Sholat witir kalau di selain Ramadan dianjurkan sendirian, tapi ketika Ramadan dianjurkan berjamaah. Ya, bisa dipahami ya poinnya, ya. Dan banyak sholat lainnya, silahkan dicari sendiri nanti itunya. Kita hanya membahas umumnya, ya. Jadi sholat sunnah ada yang tidak dianjurkan berjamaah, ya. Banyak sekali contohnya seperti sholat rawatib, ya, sholat duha, ya. Ada lagi yang dianjurkan untuk dilaksanakan secara berjamaah, ya. Dan secara berjamaah ini terbagi dua. Ada yang berjamaahnya dianjurkan selama-lamanya, artinya dalam keadaan apapun dianjurkan berjamaah. Ya, contohnya sholat tarawih, ya, sholat tarawih. Terus sholat apa lagi? Sholat 2 hari raya, ya. Ya nanti dianjurkan itu kan bukan berarti harus, ya. Nanti boleh sendiri boleh gitu. Sholat 2 hari raya juga dianjurkan berjamaah selama-lamanya, ya. Terus sholat gerhana itu dianjurkan berjamaah untuk selama-lamanya. Nah, ada lagi sholat jamaah poin keduanya yang tidak dianjurkan selama-lamanya, artinya dalam waktu tertentu saja dianjurkan berjamaah. Contohnya sholat witir. Nah, sholat witir ketika tidak dalam Ramadan dianjurkan sendiri-sendiri, ya, lebih dianjurkan sendiri-sendiri. Tapi ketika bulan Ramadan dianjurkan berjamaah. Makanya kita bahas sholat witir sekarang, ya, sebenarnya tidak berkaitan langsung dengan dengan Ramadan, tapi karena nanti ada sedikit perbedaan permasalahan ketika di Ramadan sholat witirnya dengan di luar Ramadan. Nanti apa saja perbedaannya nanti akan kita bahas, ya. Salah satunya adalah tadi jamaah tadi, ya. Sebelumnya tidak dianjurkan jamaah, ini dianjurkan jamaah. Nanti ada lagi masalah kunut, ya, masalah kunut Ramadan, ya. Kan di luar Ramadan tidak dianjurkan, tapi dianjurkan di bulan Ramadan. Pembahasannya nanti ketika pembahasan sholat witir. Nah, itu mengenai pembagian dari segi jamaah atau tidak jamaahnya, ya. Dan para ulama sendiri ada yang membuat, ya, ada yang mengurutkan, ya, sholat sunnah yang paling utama yang mana? Sholat sunnah kan banyak. Yang paling bagus yang mana? Kalau kemarin puasa sunnah yang paling bagus yang mana? Puasa Nabi Daud, puasa sehari, lalu berbuka sehari, terus puasa lagi besoknya berbuka, puasa berbuka itu. Kalau sholat sunnah yang terbaik yang mana? Yang pasti ya, sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah pasti lebih baik daripada sholat sunnah yang dianjurkan sendirian. Kecuali sholat apa? Rawatib. Karena sholat rawatib lebih bagus, lebih afdal daripada sholat tarawih saja. Nanti ada yang lebih mulia dari rawatib, ada. Ya, kita bahas gini, ya. Kita urutkan saja, ya. Jadi ada para ulama yang mengarang sholat yang paling utama itu adalah sholat apa? Sholat 2 hari raya. Itu sholat sunnah paling utama. Ya, sholat sunnah yang paling utama adalah sholat sunnah 2 hari raya. Itu berjamaah kan? Berjamaah. Ya, berarti otomatis tidak ada perselisihan di situ. Yang kedua, sholat gerhana matahari. Ya, sholat gerhana itu ada tingkatannya, ya. Ya, nanti kan sholat itu pun ada sholat 2 hari raya juga ada tingkatannya juga. Yang paling utama yang mana? Idul Fitri apa Idul Adha? Idul Adha. Yang paling utama Idul Adha. Ya, jadi yang paling pertama itu sholat Id, yang paling utama, ya, Idaini. Yang paling utama dari keduanya adalah sholat Idul Adha. Setelah itu baru sholat Idul Fitri. Nah, setelah itu sholat gerhana yang nomor 2. Yang paling utama mana? Gerhana matahari. Yang kedua setelah itu baru gerhana bulan, ya. Setelah itu. Nah, setelah itu sholat apa lagi yang dianjurkan? Yang mulia setelah itu namanya sholat istisqa. Tahu sholat istisqa? Sholat meminta hujan, ya. Sholat meminta hujan. Setelah itu sholat witir. Setelah istisqa sholat witir. Nah, setelah sholat witir baru sholat rawatib. Ya, sholat witir. Setelah itu sholat rawatib. Setelah itu sholat tarawih. Lah, ini yang di sini yang kita bahas tadi, ya. Lah, katanya yang berjamaah lebih afdal daripada yang sendirian. Ya, kalau kita bahas sampai sholat witir, sholat rawatib berhenti kita, ya nggak ada masalah. Karena sebelum rawatib semuanya jamaah kan. Nah, sekarang setelah rawatib tarawih dianjurkan jamaah. Sementara rawatib tidak dianjurkan jamaah. Tapi lebih mulia
Lebih afdal rawatib. Nah, di sini ya. Semua sholat yang berjamaah, yang sholat sunnah yang dianjurkan berjamaah lebih afdal daripada yang tidak dianjurkan berjamaah, kecuali sholat rawatib. Nah, dan dia lebih mulia daripada, lebih afdal daripada sholat tarawih. Ya. Sholat rawatib lebih mulia, lebih afdal daripada sholat rawatib. Ya. Nah, sholat rawatib lebih mulia daripada sholat tarawih. Nah, sholat rawatib kan banyak nih. Yang paling mulia yang mana? Yang paling afdal yang mana? Rakaatul fajri ya, 2 rakaat sebelum subuh ya, 2 rakaat sebelum subuh itu yang paling afdal, rakaat sholat rawatib. Setelah itu, setelah sholat rawatib tadi sholat tarawih. Setelah sholat tarawih sholat duha. Setelah sholat tarawih sholat duha. Nah, setelah sholat duha, sisa sholat sunnah yang belum kita sebutkan, tapi semuanya dalam derajat yang sama. Ya, berarti sholat sunnah wudhu daripada sholat sunnah duha, utama yang mana? Utama sholat sunnah duha dengan sholat sunnah duha dengan sholat sunnah wudhu. Duha ya, karena sholat sunnah wudhu maksudnya ke bagian terakhir ya, bareng dengan sholat sunnah yang lain gitu. Sholat sunnah safar dengan sholat sunnah wudhu lebih utama yang mana? Sama gitu. Karena satu tingkatan yang terakhir. Nah, kalau yang di atas tadi lebih mulia daripada yang di bawah ini yang terakhir ini. Bisa dipahami ya? Itu berkenaan dengan sholat sunnah.